Salam saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus. Sore hari ini kita bertemu dengan sukacita, dengan kebaikan, dan dengan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita dan yang mengajari kita supaya kita semakin mengerti dan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan yang bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Contohnya, seperti keseharian kita terus mencari dan mencari. Begitulah yang dilakukan manusia setiap hari, tidak pernah berhenti untuk memenuhi segala kebutuhan masing-masing, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkannya. Nah, ini yang sering tidak diketahui oleh orang-orang, tidak dimengerti oleh orang-orang, meskipun mereka sudah beribadah, sudah sering dengar firman Tuhan, baik yang belum pernah mendengarkan, tidak pernah menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal sudah beribadah, bahkan ayat ini sudah sering didengar, tapi manusia itu sering tidak mengerti, membuat semakin banyak kesesalan di dalam hidupnya, banyak persoalan semakin bertambah di dalam hidupnya, karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Kenapa harus Yesus katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran? Kenapa tidak dikatakan carilah dahulu harta yang banyak, emas dan perak, supaya kamu bisa datang beribadah? Tapi itu tidak pernah dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu dikatakan Yesus karena dia tahu bagaimana kehidupan manusia. Dia sangat mengerti benar bagaimana kehidupan orang-orang di dunia ini, sehingga dia katakan itu supaya manusia itu sadar apa itu kebenaran. Dikatakan di ayat yang lain, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Jadi kalau orang sudah memiliki damai sejahtera, orang sudah tenang, orang sudah tidak susah lagi untuk berpikir mengerjakan pekerjaannya, karena ada damai sejahtera, ada ketenangan katanya di dalamnya, dan itu tetap untuk selama-lamanya di dalam kebenaran itu. Jadi sore ini yang perlu kita ketahui, supaya kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah tahu apa itu firman Tuhan, supaya kita tidak melupakan, mendahulukan mencari kerajaan Allah. Ketika kita sudah mulai mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka Tuhan akan tambahkan kita pengetahuan, Tuhan akan tambahkan kita cara-cara, hikmat, supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kebodohan. Karena kebodohan ini membuat kita untuk tidak mengerti apa itu firman, apa tujuan firman itu. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah dan kebenaran ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera, dan untuk selama-lamanya itu bagi orang yang memiliki firman
dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau orang sudah sejahtera, orang sudah tenang, orang sudah damai, kemanapun melangkah, hatinya sudah tenang. Apapun yang mau dicari, hatinya sudah damai. Apapun yang dia kerjakan, hatinya sudah tidak lagi terganggu oleh apapun. Karena kebenaran sudah ada di dalam hidupnya. Kebanyakan orang-orang yang melupakan ini, makanya terbalik. Dia utamakan mencari harta di dunia ini dan membelakangkan kebenaran Allah. Sehingga kesulitanlah manusia itu, kesulitanlah orang-orang yang hidup di dunia ini. Meskipun dia tahu ada Tuhan yang bisa menolong, ada Tuhan yang bisa memberi. Firman Tuhan berkata, mintalah maka aku akan memberi. Tapi karena kadang-kadang kehidupan manusia terlalu sering mengabaikan firman Tuhan dan mendahulukan segala kekuatannya, mendahulukan segala cara-caranya untuk hidup di dunia ini. Padahal dunia ini hanya tempat persinggahan. Ini bukanlah tujuan. Ini hanya tempat-tempat menua, menabur, dan hanya kesusahan-kesusahan yang ada di dalamnya. Tujuan kita adalah kekekalan. Bukan dikatakan firman tujuan kita adalah berkat. Meskipun berkat itu ada di dalam tangannya, semua ada padanya, tapi bukan itu dikatakan tujuan kita. Tujuan kita adalah hidup. Jadi bagaimana kita hidup tentram kalau tidak ada kebenaran tersimpan di dalam hidup kita? Kita tidak akan bisa tenang. Kita tidak bisa tentram. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan dengan segala keluh kesah kita akan membuat kita kecewa. Karena di dalamnya tidak ada firman, tidak ada Yesus. Kita tidak buat Yesus bekerja di dalam usaha kita. Kita tidak izinkan Dia melakukan pekerjaannya yang besar itu di dalam kehidupan kita, di dalam segala aktivitas kita. Sehingga kita tetap merasa kesal, ya. Padahal kita sudah tahu dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Celakalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Sering dan sering, terlalu sering manusia itu mengabaikan segala hal-hal yang penting, yang perlu dalam hidupnya mengenai firman Tuhan. Dan selalu diabaikan begitu saja. Padahal dia ingin lepas dari beban. Padahal dia ingin berkat yang banyak. Padahal dia ingin sehat, dia ingin umur panjang, dan banyak hal yang diingini oleh manusia. Tetapi sering kita tidak tahu dari mana sumber itu, meskipun sudah berulang-ulang kita dengarkan firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kita dengar dan kita lewatkan aja. Seperti firman Tuhan berkata, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kalau sudah begitu, maka firman Tuhan itu tidak ada tinggal di dalam kita, tidak menjadi bagian kita. Ini yang membuat kita sering susah, sering terperosok, sering lalai, dan iblis bisa cepat mengerti kita. Dia datang dari caranya, dengan cara yang memungkinkan menurut kita. Karena dia datang dengan cara-cara yang manis, cara-cara yang baik, mungkin meyakinkan. Nah, orang yang tidak tinggal tadi kebenaran itu di dalam, yang tidak ada firman itu, dia terjebak dalam hal ini. Sehingga kehidupan semakin hari semakin susah. Semakin hari semakin bertambah kesulitan-kesulitan. Bukan hanya kesulitan di dalam keuangan. Karena di dunia ini terlalu banyak kesulitan
di dunia ini. Ada kesulitan karena tidak mempunyai keturunan. Mandul. Ada kesulitan yang sakit berlarut-larut. Dan ada kesulitan juga susah untuk mencari makan. Ada kesulitan yang susah mengatur anak-anak. Masih banyak hal, kesulitan-kesulitan yang dialami manusia. Tetapi kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Nah, hanya ini yang bisa berbahagia. Hanya ini yang bisa tenang mengerjakan pekerjaannya. Maka terjadilah firman Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini yang penting kita ketahui dalam hidup ini, supaya kita tidak berlarut-larut tinggal di dalam kebodohan. Kebodohan yang ditanamkan oleh iblis, karena itulah tujuan dia, supaya kita tidak sampai kepada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal. Ini adalah trik iblis yang paling utama. Dia buat kita sengsara, dia buat kita melarat. Ada orang kaya sengsara hidupnya karena tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Karena dia tidak punya yang memberi hidup kepastian itu. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepastian bagi manusia. Tidak ada yang lain. Sekaya apapun, sekuat apa, dan sehebat apa, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian bagi kita. Untuk itu mari kita lebih sering belajar kepada firman Tuhan. Jangan belajar kepada orang yang pintar di dunia ini untuk mencari supaya kita lepas dari masalah, dari pergumulan, dari segala penyakit, dari kemandulan. Tidak ada jawaban bagi manusia, tetapi bagi Tuhan semua bisa dijawab, semua bisa diangkat. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya, yang mandul rahimnya dibukakan oleh kuasa Yesus sendiri. Jadi ada ketakutan bersama Yesus. Dan kita tidak perlu takut tentang trik-trik si iblis kalau kita sudah punya firman dan kebenaran dalam hidup kita. Tidak perlu, orang-orang benar tidak perlu takut dengan cara trik si iblis. Karena kita sudah tahu kuasa Allah jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kasih Allah jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih sempurna dari apapun yang ada di bumi ini. Kasih itulah yang membebaskan kita. Kasih itulah yang memberikan kita harapan. Dan kasih itulah yang menjawab segala pergumulan, keluhan-keluhan. Bukan dikatakan kalau kita sudah memiliki firman, lantas tidak ada kesukaran-kesukaran. Siapa bilang? Itu tetap ada. Tapi kita tenang. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Kita tenang, kita damai, kita tentram. Dan selama-lamanya itu kata firman Tuhan. Untuk berjalan melalui semua kesulitan-kesulitan, melalui segala persoalan-persoalan hidup, menghadapi mungkin penyakit, mungkin kemandulan, kita tidak takut karena kita percaya kalau Tuhan Yesus itu baik dan selalu baik. Yang penting kita hargai kebenaran firman Tuhan. Dan kita buat itu menjadi rema di dalam hidup kita. Untuk selama-lamanya, saudaraku. Supaya kita tidak dapat diperdaya oleh iblis. Kalau kebenaran itu, firman itu, tinggal di dalam rumah kita, maka kita akan tetap berbahagia menjalani hari-hari kita. Kita akan bisa melihat mana yang kita harus kerjakan dan mana yang tidak perlu dikerjakan. Karena ada firman itu yang mengatur kehidupan kita. Dan dia bawa kita kepada
seluruh kebenarannya. Kan dalam firman-Nya itu ada rohnya yang bekerja di dalam hidup kita, menuntun hidup kita. Maka mari kita belajar lebih dekat kepada Tuhan, erat dengan Dia, bersahabat dengan Dia, sehingga dengan demikian Dia akan menuntun kita kemanapun kita berjalan. Jadi jangan pernah takut, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, jangan takut dengan hal apapun. Pegang janji firman Tuhan dan lakukan. Jangan hanya kau pegang, tidak kau lakukan. Dikatakan, ku pegang perintahmu dan kulakukan. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu disamakan Tuhan dengan orang yang bangun rumah di atas batu karang. Datang banjir, datang hujan, datang badai, bangunan itu tetap kokoh dan tidak ada kerusakan apapun di dalamnya. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukan, Tuhan menyebut orang seperti itu membangun rumah di atas pasir. Sama bentuk bangunan, sama kelihatan indah, tapi tidak ada pondasi di dalamnya. Tidak ada di dalamnya pondasi yang bisa membuat kokoh bangunan itu. Sehingga datang angin, datang banjir, datang topan melanda bangunan itu, maka hancur segalanya dan sangat banyak kerugiannya, kata firman Tuhan. Tetapi yang membangun rumah di atas batu, yaitu Yesus Kristus, adalah batu karang yang teguh. Kita bangun bangunan kita di sana di atas batu itu. Apapun yang terjadi, maka bangunan itu katanya tetap utuh. Nah, demikian kehidupan manusia itu. Begitulah kehidupan kita. Kita sedang membangun hidup kita. Kita bangun secara jasmania, kita bangun secara rohani. Itu yang dikatakan Yesus membangun secara rohani. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen yang mau hidup bersama Yesus di bumi ini dan sampai ke surga, harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada, jangan pernah mimpi kita akan sampai ke sana. Dan jangan mimpi kita bisa teruskan perjalanan kita dengan aman dan tenteram di bumi ini untuk mencari sesuatu yang perlu kita cari di dunia ini. Jangan pernah berharap saudara-saudara bisa tenang, karena hanya di dalam firman Tuhan ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kedamaian, ada perlindungan untuk melindungi kita selama-lamanya. Kalau saudara sudah lama memiliki sakit penyakit, saudara harus percaya kepada firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun namanya. Dia adalah Yesus yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, yang bisa menyembuhkan Anda sekarang dimanapun Anda yang sakit sekarang ini. Katakan saat ini ketika kau dengar firman ini, sembuhkan aku Tuhan. Maka Tuhan segera menyembuhkanmu. Kalau ada orang yang mandul, sudah lama tidak mempunyai anak, bagi Tuhan tidak ada kemandulan. Terima firman Tuhan saat ini dan percayalah kau dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan membuka kandunganmu dan engkau akan memiliki anak. Percayalah kepada firman Tuhan. Jangan kau sepele dengan segala kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Jangan pernah abaikan. Tetapi terimalah firman itu menjadi satu kekuatan, satu jawaban dalam hidupmu. Kalau kau tidak mempunyai keturunan, jangan pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke situ. Tidak kau dapatkan, karena dari Tuhan sumbernya semua. Tapi
kalau kau datang sore ini, kalau ada dosa minta ampun kepada Tuhan, dan kau percaya dengan sesungguhnya, maka kau akan melihat Yesus itu akan berkuasa di tengah-tengah keluargamu. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan kita remehkan firman Tuhan. Jangan katakan, udah sering aku dengar firman Tuhan, selalunya kesulitan, segalalunya gini, begitu dan begini. Itu tadi rahasianya. Tidak kau lakukan, hanya itu. Firman Tuhan tidak pernah bohong dan tidak pernah meleset. Firman Tuhan adalah benar dan benar untuk selama-lamanya. Jadi siapa yang mau mengalami Tuhan di dalam hidupnya, siapa yang mau melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupnya, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya, kata firman Tuhan. Bila setiap yang mendengarkan firman Tuhan saat ini boleh menerimanya dengan benar di dalam hidupnya dan melakukannya, supaya semua perjalanan hidupmu tidak sia-sia, supaya kekristenanmu tidak pernah menjadi sia-sia. Jangan percaya kepada hal yang lain, seberapapun caranya menanamkan itu di dalam hidupmu, tetapi percayalah kepada perkataan Yesus, kepada firman Tuhan yang heran dan ajaib itu, maka kau akan mendapatkan apa yang kau minta dari Dia. Sampai di sini firman Tuhan saat ini. Bila kita semuanya diberkati dan diberkati, berkatnya melimpah bagimu, bagiku, kalau firman Tuhan ini kita dengar sore ini dan kita lakukan. Amin.